qaul qauli Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Kira Oktaviani, Ada Ibu. Haziza Zafira, Ada Ibu. Latifah Hanan Siregar, Ada Ibu. Cici Wahyudi Fikri. Ibu. Hadir semuanya ya. Ada Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Kepada Haziza dipersilahkan untuk memimpin lagu kita hari ini. Kepada anak ibu dipersilahkan berdiri. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, meribung rebus kembali. Silakan duduk. Nah, siapa yang tahu mengapa kita setiap pagi menyanyikan salah satu lagu nasional kita? Ada yang tahu? Nah, kita menyanyikan lagu nasional ini untuk supaya kita bisa mengenang jasa pahlawan kita yang telah gugur. Kemudian kita juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti anak-anak ibu dapat meringkas teks secara benar, kemudian mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Juga nanti anak-anak ibu dapat menarik kesimpulan dari isi bacaan interaksi masyarakat sekitar dengan lingkungan alamnya. Nanti kita juga akan mempelajari tentang makna hak sebagai siswa dan warga negara. Setelah itu anak-anak ibu nanti dapat membedakan pelaksanaan hak sebagai anak dan sebagai peserta didik. Kemudian nanti anak-anak ibu dapat menyimpulkan pelaksanaan hak sebagai anak dan sebagai peserta didik. Nah, sekarang siapa yang bisa? Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini tema 6 panas dan perpindahan, tema 1 suhu dan kalau, pembelajaran 3 dan tentang fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang manusia dengan lingkungan alam. Nah, siapa yang bisa membantu ibu membacakan teks di depan? Ayo Bu, yang ada Haziza dipersilakan. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas bumi dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih
sebagian tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Sudah, Bu? Silakan duduk. Nah, dari yang telah dibacakan temannya tadi, apa yang dapat kita simpulkan dari bacaannya? Siapa yang tahu? Nah, dari yang dibacakan temannya tadi, kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, apa itu interaksi? Siapa yang tahu? Nah, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, atau bisa juga terjadi antara manusia dengan lingkungan alam. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam itu, di sini coba anak-anak ibu lihat di luar, bagaimana cuaca hari ini? Panas. Cerah. Cerah itu ditandai dengan adanya matahari. Nah, di situ dapat kita lihat kalau manusia sangat membutuhkan matahari. Apa saja manfaat matahari bagi manusia? Siapa yang tahu? Untuk Saya, Bu. Ya, pada kira disilahkan. Mengeringkan pakaian, Bu. Ya, salah satunya. Siapa lagi? Apa lagi? untuk menjemur padi, Bu. Ya, untuk menjemur padi. Nah, selain itu, selain dengan matahari, manusia juga berhubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya, seperti pohon-pohon, saat kita bertanam. Nah, sekarang Ibu memiliki LK lembar kerja. Nah, Ibu bagi dua kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok 1 Yudi dengan Ila, kelompok 2 Aziza dengan Diva. Nah, duduk berkelompok ya, anak-anak. Di lembaran terakhir itu ada anak-anak ibu lihat tabel kan? Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu tuliskan bentuk interaksi masyarakat sekitar dengan lingkungan alamnya ya. Baik, Bu. Di situ ada bentuk interaksinya dan hasil interaksi. Sudah selesai anak-anak ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Waktunya tinggal 3 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Nah, kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 disilakan. Jangan. Ya, Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya?
bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Pertama, bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam itu mudah mendapatkan sayuran segar. Kedua, menangkap ikan atau nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam mudah mendapatkan hasil laut berupa ikan. Ketiga, beternak sapi. Mudah mendapatkan susu dan daging. Kemudian bertani, mudah mendapatkan beras. Nah, dari yang dibacakan kelompok 1, apa ada yang berbeda dari kelompok 2? Tidak, Bu. Sama semuanya. Sama, Bu. Nah, silakan duduk. Nah, dari yang anak-anak ibu buat tadi, tugasnya tadi, kita bisa melihat kesimpulan kalau manusia tidak lepas hubungannya dari alam. Jadi sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan alam tetap asri. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu di pagi hari tadi sebelum berangkat sekolah ada bersalaman dengan orang tuanya. Nah, setelah bersalaman, adakah anak-anak ibu mendapatkan uang saku dari orang tuanya? Tidak. Ada, Bu. Ada? Nah, itu adalah bentuk hak kita sebagai seorang anak. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang tahu apa itu hak? Saya, Bu. Ya, silakan Budi. Hak adalah yang kita dapatkan. Ya, hak itu adalah yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita terima dari seseorang atau dari seseorang. Nah, selain hak apa saja yang anak-anak ibu dapatkan dari orang tuanya? Uang jajan, Bu. Ya, uang jajan. Apa lagi? Waktu ke sekolah. Ya, untuk dikasih fasilitas untuk bersekolah. Jadi anak-anak ibu harus mengetahui apa saja hak anak ibu yang harus anak ibu dapatkan dan terima dari orang tua. Selain adanya hak seorang anak, anak-anak ibu juga memiliki hak sebagai peserta didik. Nah, sebagai peserta didik, anak-anak ibu memiliki hak yaitu mendapatkan perlakuan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, sekarang ibu memiliki anak-anak ibu isi masing-masing ya. Ya, Bu. Apa nih, Bu? Anak-anak ibu checklist yang sudah anak-anak ibu dapatkan dan atau bagaimana anak ibu dapatkan ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu tanya satu-satu ya. Ya, Bu. Nah, Ira, apa saja hak yang belum Ira dapatkan dari sebagai peserta didik? Menyelesaikan pendidikan lebih awal, Bu. Ya, Ira belum pernah mendapatkan menyelesaikan pendidikan lebih awal ya. Iya. Rudi Mendapatkan perhatian dari ibu. belum mendapatkan perhatian dari dulu. Kalau begitu Yudi mencari perhatian saja ya. Tidak apa yang sudah Ananda dapatkan
siapa dari pihak sekolah sebagai peserta didik? Berapa fasilitas sekolah, Bu? Ya, apa saja fasilitas sekolah yang Anda dapatkan? Perpustakaan, Bu, kemudian buku. Ya, Siva, apa yang Anda dapatkan dari sebagai peserta didik? Yang didapatkan, Bu, Iya. mendapatkan perhatian dari guru, Bu. Ya, dengan seperti itu ya. Mendapatkan perhatian dari guru. Nah, sekarang kumpulkan hasil tugasnya dulu ke depan. Nah, sebelumnya dari pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan dulu pembelajarannya. Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Iva, Bu. Ketika, Bu. Kepada Yudi, persilakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya kita manusia membutuhkan interaksi dengan lingkungan alam. Kemudian kita mendapatkan hak kita dari orang tua dan sekolah. Ya, kita sebagai manusia kita harus berinteraksi dengan lingkungan alam. Kita juga memiliki hak sebagai seorang anak dan sebagai peserta didik. Nah, sekarang sebelum kita pulang, Ibu ada penilaian dulu ya. Ya, dulu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kumpulkan ke depan ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak-anak Ibu? Senang, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ya, kalau masih semangat, Ibu punya tugas di rumah ya. Iya, Bu. Buka buku halaman 25, kerjakan dan besok dikumpul ya. Iya, Bu. Nah, sekarang sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu.